gitu kan. Nah, kemudian biasanya ini masuk ke pertanyaan nih Kak. Apakah biasanya itu tidak ada batasan berapa lama RUU itu digodok gitu kan. Kemudian apakah tidak ada batasan kau anggota DPR yang kau urus ini aja lah, jangan yang bukan yang kau urus kayak gitu, apakah nggak ada kayak gitu? Apakah tidak ada peraturan yang istilahnya dibuat anggota DPR mengurusi bagian ini gitu, sehingga anggota DPR ini nggak buang-buang dana untuk mengurusi segala hal yang nggak perlu diurus kayak gitu, yang bahkan udah ada di RUU sebelumnya harus diurus lagi, sama RUU ini kok tumpang tindih jadinya, lawak-lawak ini jadinya Kak. Kita yang baca itu kok ya entahlah gitu kan. Kemudian mending, ini saya keresahan saya ini Kak, mending mereka itu ngurusi BPJS ya Kak ya, naik kali aduh, bayarnya ampun kali kita. Itu sih Kak dari saya sudah. Ini 2 penanya terakhir Kak. Tadi pertama Rizky menanyakan soal ruang gerak sebagai seorang anak perempuan. Kira-kira kakak-kakak di sini sebagai orang tua, gimana pendapatnya terkait itu? Oh ya, atau bakal calon lah. Terus yang kedua, pertanyaan dari Kak Intan ya. Yang pertama itu berapa lama biasanya batasan suatu RUU itu digodok, dan bagaimana sih biasanya pemilihan tiap anggota per komisi itu, apakah itu dilihat dari background keilmuannya atau background partainya atau gimana gitu, sehingga kalau misalnya ini betul-betul dipilih orangnya berdasarkan kemampuannya, nggak akan sengaur ini pastinya. Jadi langsung aja biar tanpa berlama-lama. Ya tadi udah pada curhat ya. Kalau aku cerita sendiri dulu tentang pengalamanku sebagai anak gadis ya. Dulu waktu kuliah masa dulu di hukum USU dulu, kakak tamatan alumni USU, hukum USU. Udah lama waktu itu tahun 2000-an ya. Ini pun masih 2000-an ya, 2001. Aku sambut 2001 di hukum USU. Tapi aku bersyukur punya orang tua yang cukup modern ya. Nggak pernah itu kau harus ini jam segini pulang, enggak, tapi karena dia tahu kita aktif dan dia percaya sama kita. Zaman dulu kan belum ada gadget, handphone aja juga itu barang mewah dulu kan. Pokoknya kita bilangkan saja, Pak aku jam segini ya, oke udah, Pak aku ada cara gini aku nginep sini, oke gitu. Tapi karena dilihat kita adalah orang yang bertanggung jawab ya, dan itu juga memang tergantung orang tuanya juga sih ya, latar belakang bagaimana orang tua kita itu juga sangat mempengaruhi. Tapi nanti mungkin yang berpengalaman menjawabnya Kak Ruri lah dan Pak Irwansah sebagai yang sudah punya anak lajang dan anak gadis ya. Nah, berbicara tentang kapan sih satu RUU itu ada batasannya? Nggak ada batasannya. Buktinya RUU pidana itu sampai sekarang itu udah hampir 20 tahun, sejak zaman reformasi, mulai reformasi itu udah dibahas sampai sekarang nggak selesai. Karena apa? Tadi ada begitu banyak kepentingan. Ketika mau diatur A, nanti ini menyentuh yang B. Ketika diatur yang B, menyentuh pihak yang lain. Ini ada banyak kepentingan ya. Rancangan undang-undang itu seperti awal saya sampaikan tadi bahwa ya itu syarat kepentingan. Maka para kalau kemarin kita diskusi tentang oligarki ya, oligarki atau yang punya kepentingan dan punya modal biasanya masuk menyusupi agar kepentingannya tidak terganggu. Nah, di revisi KUH pidana ini nanti kalau nanti yang udah 20 tahunan ini juga belum selesai dibahas, ketika nanti nanti disahkan namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Nanti mungkin ya itu akan disatukan semuanya. Yang undang-undang khusus itu akan dimasukkan, tipikor, perlindungan anak, nanti mungkin akan masuk situ sehingga akan sangat tebal sekali kan. Nah, ada mungkin kepentingan pihak-pihak tertentu. Ya, sampai itu bisa didudukkan, disepakati bersama, itu mungkin 30 tahun ini juga akan selesai. Jadi nggak ada batasannya. Nah, apakah komisi-komisi ada? Komisi 1, komisi 2, komisi 3 kalau di DPR RI ya Kak ya. Kalau di DPRD provinsi, komisi A, komisi B, komisi C ada yang mengaturnya itu. Jadi nanti coba dilihat ini komisi mana yang mengusulkan ini, bisa dilihat ya. Aku mau aku mau menyentuh, tunggu satu pasal ini ya, mohon izin agak nggak terlalu lama ini. Di paragraf kedua, pasal 37 ini pasti menyentuh budayawan ini. Harus tersinggung ini Bang Juhendra ini sama si Teddy ini ya. Pemenuhan aspek ketahanan sosial budaya. Jadi setiap keluarga itu diwajibkan
memenuhi aspek ketahanan sosial budaya. Apa itu? Ini Bang Joendra harus marah, tapi nanti aja pembahasan yang lain, nanti lama sampai jam 12 malam, ya. Setiap pasal 1 ayat 1-nya, setiap keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosial budaya keluarga bagi seluruh anggota keluarga dengan cara A. Meningkatkan ketahanan beragama, mewujudkan kepedulian sosial, memprioritaskan pendidikan, ya. Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam meningkatkan ketahanan beragama: A. Memfasilitasi pendidikan keagamaan. B. Memotivasi keluarga untuk rajin beribadah. C. Membentuk karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 3. Pemenuhan ketahanan sosial budaya, mewujudkan kepedulian sosial, antara lain mendampingi orang tua lanjut usia, berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan dan masyarakat. Hanya itu aja. Ini budayawan harus apa ini? Harus marah nih. Ada nggak di sini menyentuh budaya-budaya yang hidup di adat istiadat budaya yang hidup di kita? Enggak kan? Kalau dirinci lagi, ini terlalu apa? Terlalu apa namanya ini, Bang? Terlalu nggak jelas gitu ya, mendefinisikan apa sih sebenarnya sosial budaya itu gitu. Tapi nanti di pembahasan lain ya, Bang ya. Ini salah satu contoh yang saya maksud, pasal-pasal yang nggak jelas, menimbulkan multi tafsir dan nggak jelas apa yang diatur. Oke? Itu aja. Selebihnya saya serahkan kepada yang lebih ahli menjawab. Jadi ketaatan budaya tadi Bang, udah kena anakku satu. Jadi ekstrakurikuler di sekolahnya hanya 2, pramuka sama mengaji. Jadi dia nggak mau pramuka, alasannya nanti ibu nggak punya duit, setiap Sabtu aku keluar 400.000 camping Bang. Jadi anak yang baik lah, nggak mau ngaji pun dia rupanya agak malas. Karena si guru ini datang ceramah dulu, pemerintah ini sekarang melarang beragama, jelek-jelekannya lah pemerintah ini. Anak-anak itu nggak ngerti pemerintahnya, cuma udah 1 jam lah bapak ini merepet aja, nggak ngaji-ngaji. Itulah dia, nggak ngaji-ngaji. Alkisah nilai budi pekerti C, dari ranking 3 menjadi ranking 23. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, yang penting abang mau sekolah. Udah itu aja lah Wak. Jadi ini udah belum keluar ini ketahanan keluarga ini, udah kena sama anak awak duluan. Nggak apa-apa, aku tetap sampaikan kepada dia ini. Nanti ada yang nanya bagaimana awak sebagai orang tua, kita kasih pengertian. Kalau kau tidak nyaman, udahlah nak, pilihanmu adalah sekolah itu. Kalau kita pindah sekolah, ayo kita pindah sekolah yang enak buatmu. Dia mikir enak dekat rumah, cepat pulang segala macam. Dia punya logika berpikir sendiri. Ya udah, tahankan kau, karena ekstrakurikuler hanya 2, pramuka dan mengaji. Sementara di sekolah SD-nya dulu dia udah dijemput pun jam 5 nggak mau pulang, masih main bola dia. Ekstrakurikuler yang sangat dia sukai. Kalau bisa basket ikut, bola ikut, pencak silat ikut, semua ikut. Karena ini kesukaan anak laki-laki gitu ya. Jadi itu udah kena lah. Nanti kok kena keluar lah ini RUU ini disahkan, udah entah kayak mana lah anak-anak awak ini semua ya kan. Karena semua agama. Apakah orang yang beragama artinya dia jauh lebih baik daripada yang mungkin menjalankan ibadahnya tidak serutin yang menjalankan itu? Kita tidak punya kajian juga, nanti keluar lagi kajian baru, capek lah. Nah cuman memang yakinlah dalam setiap pembahasan di DPRD tidak ada limit waktu. Dia bisa dibahas, enggak usah Bu, kita prioritas yang ini dulu. Jadi RUU yang lain dibahas duluan, dan setiap tahun itu disepakati RUU mana yang mau kita bahas. Karena ada logika ya, 1 tahun kita hanya membahas 5. Nggak mungkin tenaga kita ini bisa, ada itu dalam temuan BPK, 1 orang lembur 48 jam. Padahal 1 hari 24 jam. Nah itulah gila-gilanya kalau mau korupsi nih ya, korupsi waktu. Karena dia dibayar per jamnya. Nah jadi alokasi misalnya tahun ini kita hanya bisa membahas 5 perda atau 5 rancangan undang-undang yang 5 ini. Makanya kan kita berdoa semua, segeralah masuk prioritas lain RUU PKS ini gitu. Karena apa? Kita harus kalau kita ditampar suami apa segala macam, itu ada undang-undang yang nggak bisa langsung segera damai apa segala macam, paling tidak ada efek penjara segala macam. Ini kan harus kita bahas juga bersama. Ada hal-hal prioritas sebenarnya, tapi nggak semua orang kepingin. Kita bisa lihat di Facebook, kita kan semua suka selfie. Udah ada penundang-undang yang lama, ini contohnya. Itu kan gak aku yang buat, hari itu kan DPR yang lama, kita buatlah yang baru. Seperti itu ada. Kemudian
proyek bersama, apa yang mau kita bahas? Kampus ini cocok ini untuk akademisinya, supaya ada proyek baru yang gini-gini. Apakah ini jadi prioritas dalam pikirannya? Tidak. Ingat, anggota dewan sekalipun dia tidak bersekolah tinggi, di kampung-kampung sana cuman menderes tua, ini bukan diskriminasi ya, menderes tua, banyak saudaranya, banyak duitnya, banyak pemilihnya, jadilah dia sah anggota dewan karena suaranya banyak. Terus kita harapkan cara berpikir yang mantap dari orang seperti ini, karena kita pendukungnya, tanggunglah dosanya, gitu ya. Makanya kami kalau kampanye gitu, kau pilih itu korupsi dia, kau tanggung dosanya, karena tanggung renteng gitu ya. Jadi ini kampanye juga untuk memilih orang yang benar, bukan orang yang ada apanya gitu. Jadi kualitas perda, kualitas rancangan undang-undang itu dipengaruhi oleh cara pikir. Apakah pendidikan mempengaruhi? Belum tentu. Cara pikirlah yang mempengaruhi itu semua. Nah, makanya tadi saya bilang, tenaga ahlinya juga akan kelihatan, karena ini kawan-kawannya. Alkisah, kata suami saya, seleksinya sekarang diperketat untuk tenaga ahli DPR RI. Yang pasti dia harus muda, kedua punya tupel sekian, yang ketiga punya relasi kuat. Nah, kalau ini nggak ada, orang-orang yang tes dengan itu jarang dapat. Gitu. Jadi kan udah ketahuan. Kalau saya nanti mungkin Siska, Pak Irwansyah, karena kawan-kawan saya kualitasnya ketahuan. Ya, Pak Irwansyah tadi bilang pilihlah saya. Ya kita akan pilih karena cara berpikirnya kita sudah tahu. Nah tapi kan masyarakat banyak pemilih, dia nggak akan milih kualitas, dia milih kuantitas kan gitu ya. Nah itu jadi kalau berapa lama? Ya harusnya ada batasannya. 1 tahun kita membahas 5 perda, berarti 1 komisi atau ini kan biasanya bahas komisi untuk dinas pendidikan, untuk urusan pendidikan komisi apa gitu. Kalau kesehatan komisi apa, dia beda-beda. Itu ketua praksi biasanya memilih, ini artis ini cocoknya